هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah majelis rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam satu majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diliputi dengan rasa ikhlas, niat istiqomah dalam rangka agar hati kita semakin tu'maninah, semakin tertata dalam berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan kita besok di yaumil mahsyar, di hari perhitungan di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita digolongkan pada umatnya yang mendapatkan darajatut taqwa. Amin ya rabbal alamin. Mengawali rutinitas kita taklim pada malam hari ini, rutin setiap malam Jumat sebelum nanti pembacaan zikir ratib Al-Hadad dan juga sholawat Nabi Muhammad SAW, kita bertaklim dulu, memaknai, mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah yang diwasilahkan oleh para guru-guru kita, yang disampaikan oleh para ulama pendahulu kita dalam rangka menata murid-muridnya agar lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ta'lim kemarin, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adhkarun Nawawi halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sabata fis sahih, dijelaskan dalam kitab sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fir raqatil ula minas subhi wa ghairiha ma la yutawwilu fis saniyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat awalnya salat subuh dibanding daripada rakaat yang kedua. Jadi kesunahannya adalah rakaat pertama itu lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Fa zahaba aktsaru ashabina ila ta'wili hadza. Wa qalu la yutawwilul ula ala saniyah. Sama maknane. Wa zahabal muhaqqiqun, ulama ahli muhaqqiqun minhum ila istihbabi tatwilil ula li hadzal hadis sahih. Ini berarti para ulama sepakat bahwa kesunahan daripada memanjangkan durasi waktu atau rakaat, baik itu bacaan atau rakaatnya, itu rakaat awal lebih panjang daripada rakaat kedua, itu kesunahannya jelas karena hadisnya sahih. Wa tafaqu ala salisati warrabi'ah, dan ulama juga sepakat ketika dalam sholat yang rokaatnya jumlahnya 4, contoh zuhur, asar, isya, itu di rokaat ketiga dan keempat takunani aksor minal ula wassaniyah. Jadi kita ketika sholat harus bisa mengatur waktu kalau kita mau mencari fadilah kesunahan daripada amaliyah sholat kita. Artinya contoh, rokaat pertama panjangnya 1 menit, berarti rokaat kedua harus lebih pendek dari 1 menit. Rakaat ketiga harus lebih pendek dari rakaat kedua. Rakaat keempat juga lebih pendek dari rakaat ketiga. Itu. Jadi kita kaifiahnya seperti itu. Kalau kita masih mau mencari daripada fadilah atau kesunahan-kesunahan dalam sholat. Jadi orang katanya
rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Ora bisa. Contoh, rakaat pertama setelah membaca Fatihah sampai membaca surat Al-Ikhlas. Ya kan pendek wis surat Al-Ikhlas. Engko rakaat kedua macane Al-Baqarah misale. Kan kualik. Berarti tartibnya di sini kesunahannya hilang. Kesunahannya hilang. Kalau kita mau rakaat pertama Al-Ikhlas, ya rakaat kedua yang lebih pendek apalah? Apa Al-Kautsar, ya kan? Al-Kautsar itu kan lebih pendek dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kalau tidak salah 4 ayat. Kalau surat Al-Kautsar, Inna atau Inna Al-Kautsar itu cuma 3 ayat. Itu lebih pendek. Cuman yang paling familiar memang Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Malah mungkin sampean kabeh anggar salat dhewe kan macane kulhu karo Inna atau Inna, ya kan? Itu biasa. Nah, tapi sing penting di situ sampean ngerti sing awal yang panjang mana, yang pendek mana, yang lebih pendek mana, sampean kan kudu bisa memperhatikan itu dalam rangka kesunahan. Kenapa sunnah itu ditekankan? Karena mencari derajat penuhnya derajat sholat itu kan harus dilengkapi dengan sunnah-sunnah. Ya kan 17 derajat ketika kita sholat jamaah, ya kan? Dalam sholat kalau kita sudah melakukan suatu kemakruhan, otomatis fadilah atau pahala daripada derajat berjamaah hilang. Nah, kita tutup dengan kesunahan-kesunahan. Itu. Lanjutannya wal asah annahu la yustahabbu suratu fihima. Malah sebagian ulama menyampaikan yang sahih adalah bahwa rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surat setelah Fatihah. Ini jadi yang disunahkan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan 4 untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat tidak disunahkan. Oh, dene sampean maca ndak apa-apa. Cuman tidak disunahkan. Itu ya, yang disunahkan itu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan kesunahan itu miki rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Kayak wong azan ketika sholat Jumat itu azan pertama itu harusnya lebih panjang daripada azan yang kedua. Aja sampai azan kedua itu nguling-nguling maning. Itu jadi kesunahannya hilang. Yang azan pertama itu panjang, model-model lah ya, dengan berbagai lagu. Tapi ketika azan kedua itu lebih pendek. Terus azan juga harus lebih panjang daripada qomat. Aja sampai qomatnya lebih panjang daripada azane, kesunahannya hilang. Ana pura ana mesti ngono alam dunia anak kabeh, ya kan? Itu berarti ngatonaken apa? Nyepeleaken daripada kesunahan-kesunahan, ngatonaken daripada pendalaman daripada ilmu agamanya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya itu tidak didalami lebih jauh. Fa in qulna bistihbabiha fal asah anna salisata karrabiyah wa qila bitatwiliha alaiha. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwa rakaat ketiga dan keempat juga dipanjangkan, tapi yang paling asah itu yang pertama. Faslun. Ajmal ulama 'alal jahri bil qiraah fi subhi wal awwaliyaini minal maghribi wal isya. Ulama sepakat bahwa membaca jahr, kengko perhatikan. Ketika wong sholat, gue orang sembarangan membaca. Ketika kita membaca zikir sekalipun, kalau kita niatnya salah, sholatnya batal. Nanti ada keterangannya. Ulama sepakat bahwa membaca dengan jahr sampai mengeluarkan suara banter, bil qiraati fi subhi, dengan membaca dalam ketika sholat subuh, 2 rakaatnya fil awwaliyaini dalam 2 rakaat awalnya, berarti kan rakaat pertama dan kedua, minal maghribi wal isya, daripada sholat maghrib dan isya itu kan jahr, ya kan? Tapi anggar mulai zuhur asar itu rakaat pertama dan kedua semua sir. Walal israri fi zuhri wal asri, lan ing atase membaca dengan sir lirian ketika sholat zuhur dan asar. Wasalisati minal maghrib, dan rakaat ketiga ketika sholat maghrib. Wasalisati warrabi'i fil isya,
dan rakaat ketiga dan keempat dalam sholat isya kita sir. Artinya apa? Ning kene bukan suatu larangan, bukan tahrim. Kalau sampean rakaat ketiga dan empat diwaca banter ya ora batal salate. Ora katene jadi suatu keharuman, tidak. Wa alal jahri fi sholatil jum'ati, dan membaca jahar dalam sholat Jumat, wal idain dan sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, wat tarawihi wal witri aqbaha utawa uqbaha. Sholat raweh dan witir itu sama, kita jahar ya karena malam hari. Wa hadza mustahabun lil imami wal munfarid. Ini disunahkan lil imami ke kanggo wong sing dadi imam. Wal munfarid lan sholat dewekan fima yanfaridu bihi minha. Walaupun sholatnya itu dewekan, kalau sholatnya sholat maghrib, isya, subuh, kita disunahkan untuk jahar, membantarkan suara. Wa amal ma'mum fala yajharu fi syai'in min hadza bil ijma'. Tapi harus sampean dadi imam, dadi makmum tidak disunahkan jahar. Salat maghrib, salat isya, salat subuh sampean dadi makmum macane banter kaya imam, kok cepet-cepetan karo imam. Tidak disunahkan. Yang disunahkan itu imamnya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa yusannul jahru fi sholati kusubil qamar, dan disunahkan membaca dengan lantang dalam sholat kusufil qamar. Ngerti sholat kusufil qamar? Sholat gerhana rembulan. Wal israri, dan ngalonaken utawa sir fi kusufis syamsi, dalam sholat gerhana matahari. Nengkene kalimate nganggone kusuf kabeh. Di sebagian kitab kusuf dan khusuf. Jadi itu dibedakan. Kalau kusufil qamar, kalau syams khusufis syamsi. Wa yajharu fi sholatil istisqa. Salat istisqa itu salat meminta hujan, lagi sum kemarau, kepengen men agake diberikan hujan, itu disunahkan jahar membacanya. Wa yusirru fi sholatil fil janazati. Salat jenazah membacanya pelan, ora katanya banter, ya kan, walaupun awan atau malam hari pun itu tidak disunahkan untuk jahar. Idza shalla fin nahar wa kadza idza shalla bil laili ala sahihil muhtar. Sama, salat jenazah itu malam atau siang membacanya tetap sir. Wala yajharu fi nawafilin nahar, dan tidak melakukan atau membaca dengan keras ketika salat-salat sunnah di siang hari, contoh qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, salat sunnah duha, ya itu sampean tidak disunahkan untuk jahar, lirian bae macane. Wala yujharu utawa wala yajharu kena, wala yujharu kena. Sampean maca wala yajharu kena, wala yujharu kena. Syarate ngerti siakul kalam, runtutane kalam bime, runtutane kalimat lak maring ndi kudu ngerti. Diwaca yajharu boleh, yujiru boleh. Wala yujiru lan ora bantaraken sapa sasu. Fi nawafilin nahari ghairu ma dzakarna minal aidi wal istisqa. Tapi anggar salat sunnah, ketika itu salat sunnahnya Idul Fitri, Idul Adha atau istisqa tetap dibaca lantang. Wa talafa sabuna fi nawafilil laili faqila la yajhar wa qila yajhar. Wasalis wa wal asah wa bi qatul qadi Husain wal Baghawi. Imam Qadil Husain dan Imam Al-Baghawi, ini ada tafsir Al-Quran, dasar itu karangannya Imam Baghawi, tafsir Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kabir. Yaqra'u bainal jahri wal israr, walau fatathu sholatu bil laili faqaduha bin nahar. Kalau kita meninggalkan sholat di malam hari, kita ngodoni ning awan, berarti ya contoh sampean tidak sholat isya atau sholat subuh kesiangan, wis kelewat daripada waktu subuh, sampean ngodonine sholat sewise. Ketika di antara sholat subuh dan sholat duha itu kan sampean tidak boleh sholat, tidak boleh itu ya. Jadi ketika cara nang kitabe qadra rumhin, kira-kira sepenombak itu sampean belum boleh melakukan sholat duha. Engko setelah munggah sithik nembe sampean sholat duha. Artinya waktu duha, di waktu duha sampean wis oleh ngodoni sholat. Ya, sendurung yang mlebu waktu duha sampean ora kena ngodoni sholat subuh atau sholat isya. Lah ketika sampean ngodoni sholat subuh atau isya di siang hari, maka sampean juga sir.
Orang kena banter, artinya orang kena bukan tahrim ya, bukan kesunahan atau tahrim. Itu sampean kudu ngerti. Lanjut, terus dijelaskan di beberapa kitab juga. Ketika sampean itu rutin, misalnya nggak wengi sholat tahajud ya, orang tahu mandeg, istiqomah sholat tahajud terus, 2 rakaat terus, dilalai sampean kelayah turu nganti subuh orang tahajudan. Itu di sebagian kitab dijelaskan sampean kena ngodoni sholat sunnah. Sholat sunnah ini kena digodoni. Cuman ada syarat. Syarat wis istiqomah dilakoni. Istiqomah dingin tiap malam rutin sampean gelena menduh nyong bengi ora tahajudan. Sampean dikodoni di siang hari boleh. Nah, ini terus maning sampean biasa sholat duha tiap hari ora tau pedot. Borong rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, maksimal kan 12 rakaat sholat duha. Dilalai sampean kelabasan, kelalen. Misalnya sampai habis zuhur, kena sampean dikodoni setelah zuhur. Ya, tapi syaratnya biasa istiqomah. Orang kena kan sampean arang-arang sholat duha terus sampean keliwat, sampean bar zuhur ngodoni, tidak boleh. Niatnya sholat duha di lain waktu sholat duha tidak boleh. Arane mempermainkan ibadah atau hukum suatu ibadah. Tapi dalam rangka sampean suatu keistiqomahan itu sebagian ulama menyatakan boleh. Ya, syarat istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu sulit. Ya kan, gawe itu gampang tapi istiqomah itu sulit. Contoh kayak taklim, ngaji rutin seperti ini, ya kan? Kan sulit. Contoh mati lampu dan gede, lah mangkat sungkan, ya kan? Biasa. Kemarin alhamdulillah Jumat ya kita tetap jalan. Cuman karena itu orang live streaming, ya kan? Orang apa wajar. Yang penting alhamdulillah di majelis Riyadhus Mustofa ini tidak pernah pedot untuk amaliyah rutin setiap malam Jumat. Saana nih kita komitmen bareng-bareng untuk istiqomah, saana nih wong itu tetap jalan. Ya, tetap jalan beberapa pun orang tetap kita untuk membaca daripada zikir-zikir rotib al-hadar. Lanjut. Kidelenge ringan pelajaran seperti ini jarang sama menemukan seperti ini. Kemudian wahdala babi apa iki? Tekan tim iki. Imam Baghawi menjelaskan qadha fin nahar, karena ngodoni ning awan. Wa bin nahari faqadha bil lail, ya kan? Salat awan karena dikodoni malam-malam. Kena boleh. Ada syaratnya. Fahal yutawaru fil jari wal israr waqtal fawat. Kemudian ada pertanyaan apakah diperbolehkan membaca jahar atau membaca sir lirian waqtal fawat ketika sampean wispot melewati batas salate. Waqtal qada utawa dilakoni ning waktu qada. Fihi wajhani, di sini ada 2 pendapat ulama. Azharuhuma, yang paling azhar yang paling dijelaskan ku yutabar waqtal qada. Jadi anggar sholat isya dikodoni ning awan ya sampean sunahnya tidak jahar, walaupun sing dikodoni sholat jahar, sholat isya atau sholat subuh. Wakila yusirru mutlaqon, ya kalimat lain yusirru. Wa alamanal jahra fil mawadi wal israr fil mawadi sunnatun laisa biwajib, ya anggar masalah membaca banter lan ora itu hanya sunnah bukan suatu kewajiban. Artinya falau jahara mau di al israr au asarra mau di al jahr fa sholatuhu shahihatun. Kalau sampean salat isya ternyata lirian macane tidak batal salate. Utawa salat zuhur macane banter bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, awan-awan banter, ya kan? Tidak batal. Tetapi engkau bisa sampean sholatnya batal walaupun itu membaca bacaan sholat. Tak jelasnya ketika ini. Sebenarnya penjelasannya yang kitab fikih, tapi ini karena Azkar Nawawi selain amaliyah ubudiyah juga ini fikihnya harus berjalan. Walakinna huru irtakabal makruh karohatan tanzih, tetapi ini hukumnya makruh tanzih. Padahal anggar ning mabadil fikih kan hukum Islam cuma ada 5, ya kan? Wajib, ya kan, haram, makruh, mubah, terus siji apa? Sunnah. 5. Tapi neng kene dirinci kembali, ada makruh tanzih, ana sing makruh bukan tanzih. Sampean mipil ya, sementing istiqomah ngaji.
Wala yasjudu lis-sahwi, tidak disunahkan sujud sahwi. Waqad qadamna anal israr fil qiraati wal azkaril masyru'ati bis salati la budda fihi min ayyusmi'a nafsahu. Tetap fa illam yasma'ha fa illam yusmi'ha asma'a yusmi'u fa illam yusmi'ha min ghairi 'aridin lam tasihha qiraatu wala dzikru. Kalau sampean saking liriye maca ketika sholat, baik Fatihah, tasyahud, ya kan, terus membaca sholawat Nabi, saking liriye sampai dewek ora krungu babar blas, malah ora sah sholate. Atau sampean wayahe lirih ye, sholat misalnya Isya atau Maghrib. Sampean dijaharna kabeh, mulai rukuk Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, diwaca banter. Terus ketika sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya kan? Terus sujud subhana rabbiyal a'la. Engko tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi anggar sampean niate ngomongi wong, jawabi wong, mulangi wong, salate batal. Ini disamakan ketika sampean wingi kayane wis ana ning awal-awal Adhkar Nawawi. Sampean lagi sholat, ana wong mlebu omah, assalamualaikum, kok sampean jawab waalaikumsalam, utawa sampean membaca qiraahnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, niate jawabi wong, sampean batal sholate. Kudune bener-bener niate ya membaca bacaan apa ketika sholat. Nah iki perhatikan, ana soale kudu ngerti. Aja sampai lagi tahiyat maca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah sampai rampung ditakoni, sampean sih macane banter Pak, ya kan? Iya aku hitung-hitung karo mulang. Lah terus piye? Ndak bisa. Dalam ketika kondisi sholat itu wis langket taklim dengan yang lain, wis ora bisa khitab dengan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, wis ora kena membaca sesuatu niate nggo wong liya. Karena berpaling dalam sholat itu wis membatalkan sholat. Berpaling dari tawajuh kepada Allah. Ketika sholat kan ini wajhatu wajhiya lillazi fatoros samawati. Itu berarti kan ya. Aja sampai soal misalnya sampean ana imam seperti itu, sampean mengerti, tawa imam orang ngerti, sampean ngerti itu membatalkan sholat, sampean masih makmum seperti itu, sampean ora sah sholatnya. Kecuali sampean orang ngerti, ya kan? Bodoh itu orang ngerti gue hukumnya pada baik karo wong edan. Wong orang ngerti gue hukumnya pada baik karo wong edan, utawa wong edan pada baik hukumnya karo wong orang ngerti. Wong edan orang ngerti kewajiban puasa, orang ngerti kewajiban sholat. Angger wong orang ngerti kan pada baik karo wong edan. Angger ana wong Islam orang sembahyang ya anggap bae wong edan ngene gue, ya kan? Karena ngerti kewajiban tapi orang lakoni. Ini jamaah masjid rahimahullah. Ini bahwa ketika kita sholat barang sepele tapi tertibe gue orang gampang, kudu ngerti syaratnya, ngerti kudu ngaji taklim ya. Lamun orang ngaji mingguan yang ngaji hariane, sing waktu ini senggang, waktu ini sempat pada ngaji. Ki Mas Irfan yang lain kayak gane semunir sih jarang ya kan, ngaji terus ya, karena kita akan butuh nanti ya. Jadi selagi waktu masih cukup, ya kan, sababaka qabla harumika, waktu muda sebelum waktu tua. Nanti di Adhkar Nawawi juga ada, nanti banyak zikir-zikir, nanti setelah separuh lebih insyaallah nanti banyak zikir-zikir daripada amaliyah ubudiyah kita yang masyhurat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit, mudah-mudahan malam hari ini bisa menjadi kajian pada diri kita, mengingatkan diri kita baik kami pribadi ataupun kepada jamaah agar kita beribadah lebih baik, lebih mendekatkan diri kita, semakin menipiskan hati dan pikiran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.